Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mafrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftu Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Sigit Wali wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi ummi Jasarkuna binti Ahmadi wa abi Jil Muslim bin Qarsana wa ukhti Siti Juwadiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr, saking Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga dari sapa Allah anhu, saking Abdullah bin Amr. Qala ngendika sapa Abdullah bin Amr, ra'a ningali alayya ing atase ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thaubaini ing rong pakaian, muasfaraini kang berwarna kuning kedua-duanya. Faqala mongko nuli ngendika sapa Nabi, ummuka amaratka bihadza, ummuka ana toh ibumu amaratka, perintah sapa ibumu kang sira bihadza kan memakai pakaian yang berwarna kuning itu. Rawahu nyeritakan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu tidak berkenan manakala sahabatnya itu memakai pakaian yang berwarna kuning. Kenapa seperti itu? Orang-orang kafir itu suka memakai pakaian yang berwarna kuning. Jadi pada dasarnya Rasulullah itu ingin agar umat Islam itu tidak sama dengan apa yang penampilan dari orang-orang kafir kan itu. Contoh misalkan, kenapa Rasulullah itu minta agar umatnya itu menata kumisnya dan memperpanjang jenggotnya, karena pada waktu itu orang Yahudi itu sebaliknya. Jadi orang Yahudi itu yang dipanjangkan kumisnya, sementara jenggotnya itu dipotong kan itu. Makanya umat Islam harus berbeda terkait dengan itu kan itu. Makanya orang yang memanjangkan jenggot itu hukumnya sunnah, bukan wajib, yaitu sunnah. Jadi itu adalah sunnah karena mengikuti sunnahnya. Sunnah itu apa sih? Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita hukumnya sunnah. Makanya kalau ada orang berpendapat bahwa ini adalah sunnah yang wajib, itu membingungkan kan itu. Jadi bukan wajib, itu hukumnya tetap sunnah kan itu. Sunnah itu apa sih? Kalau dalam fikih itu, dalam hukum, sunnah itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengamalkan mendapatkan pahala, sementara yang meninggalkan tidak dosa. Ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Ngoten. Nah niki termasuk memakai pakaian berwarna kuning itu seharusnya ditinggalkan kan itu. Oke, ngoten. Wan Asma binti Abi Bakar, saking Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, annasune Asma iku akhrajat iku ngetokaken sapa Asma jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing jubahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makfufatal jaibi kang den blebet apa kang den apit gulune, wal kummaini lan lengen lorone, wal farjaini lan bolongan lorone, den blebet kali napa atau diapit kali napa, bidibaji kelawan sutra kandel. Ini artinya kalau menggunakan konteks ini bahwa seorang laki-laki itu juga boleh, karena itu dipakai oleh Rasulullah kan itu. Sepanjang
jubahnya itu tidak full terbuat dari sutra. Kalau hanya sebagian, yang kemarin itu kita bicarakan berapa sih sebagian itu, sekitar 3 jari. Jadi sekitar 3 jari, kalau sutranya hanya sebesar tiga jari ini ya tidak masalah itu ma'fun anhu. Sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan itu bahwa laki-laki itu boleh pakai emas sepanjang kandungan emasnya itu tidak lebih besar kan itu. Yang biasanya kalau dalam konteks orang Indonesia emas 12 karat kan itu. Jadi emas 12 karat itu tidak emas murni kan itu. Yang emas murni itu adalah emas 24 karat kan itu. Nah, seperti itu. Rawajul hadis Abu Dawud wa aslu asal hadis iku fi Muslimin berarti Imam Muslim. Wa zatalan Nabi sallallahu Muslim kanat ana apa jubah iku inda Aisyah radhiyallahu anha sing iku ana ing ngersane anta ing dalem Aisyah radhiyallahu anha hatta qubidat sehingga ditampakaken apa jubah faqabattuha mongko dinampakaken ing jubah wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yalbasu iku ngenggo sapa jeung Nabi ha ing jubah fanahnu mongko utawi kita iku nagsilu mencuci sapa kita ing jubah lil marda maring wong kang lara. Untuk apa itu? Yustashfa supaya digawe tombo apa biya jubah. Nah gitu. Makanya kalau orang itu meniru ini ya. Jadi ada hal-hal yang mempunyai khasiat ya itu. Jadi mempunyai nilai manfaat. Itu tidak apa-apa, buktinya ini. Makanya kalau ada orang memakai cincin langsung dihukumi wah dia musyrik karena dia percaya kepada cincin daripada kepada Allah kan itu. Jadi kalau ada orang menuduh gampang memusyrikkan orang kan itu. Begitu pakai cincin langsung dituduh ini Anda musyrik kan. Kenapa Anda percaya dengan cincin tidak percaya dengan Allah kan itu. Maka tuduhan yang seperti itu menurut saya itu adalah tuduhan yang tergesa-gesa kan itu. Karena kalau dalam konteks ini, jadi Allah itu bisa memberikan satu khasiat, memberikan satu kelebihan dari apa yang Allah bikin. Termasuk apa? Jubahnya Rasulullah kan itu. Makanya dulu Rasulullah itu, betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah itu. Pernah satu ketika bahwa Rasulullah itu berdahak, riya ya. Dan ternyata ketika Rasulullah itu berdahak itu mengenai salah satu sahabat. Saya bisa bayangkan itu kalau saudara sebagai mahasiswa ke kampus ada dosen di lantai 2 berdahak kena sampean kan itu. Gimana perasaan sampean? Dan apa yang dilakukan oleh sahabat itu begitu dahak itu mengenai tubuhnya, maka dahak itu diratakan untuk seluruh tubuhnya kan itu. Karena dia sedemikian berbahagia kena dahaknya Rasulullah. Ketika Rasulullah itu umroh, prosesi umroh itu kan ada yang namanya tahallul ya, jadi memotong rambut. Ketika Rasulullah itu memotong rambut itu para sahabat berebut. Salah satu yang berebut siapa? Khalid bin Walid. Jadi satu panglima perang yang gagah berani. Satu panglima perang yang sebelum masuk Islam berhasil mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Itu Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid itu seorang panglima perang yang pandai sekali bertarung. Ketika Rasulullah itu sedang tahallul, para sahabat berebut dan Khalid bin Walid itu berhasil mendapatkan rambut yang ada di ubun-ubunnya Rasulullah kan itu. Dan sampean perlu tahu, rambutnya Rasulullah yang diperebutkan itu, yang didapatkan oleh Khalid bin Walid itu senantiasa diletakkan di mana? Di kopiahnya. Di kopiahnya Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu menengarai seluruh pertempuran di mana Khalid bin Walid menjadi panglima perang dan kopiah itu dipakai tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Itu disampaikan oleh Khalid bin Walid karena pada satu ketika dalam satu pertempuran itu ternyata kopiahnya jatuh. Khalid bingung kan itu. Seluruh pasukan suruh nyari kan itu. Orang kan heran ini. Ada apa ini yang kopiah saja jatuh disuruh nyari kan itu. Dan begitu ketemu ternyata kopiahnya juga tidak baik-baik amat kan itu. Nah akhirnya para sahabat tanya dan jawabannya itu Khalid bin Walid itu kan itu.
Makanya kalau ada orang itu percaya bahwa sesuatu itu punya mazia, punya keistimewaan, sepanjang keyakinan itu ditancapkan dalam hati bahwa mazia itu, keistimewaan itu juga datangnya dari Allah, maka tidak mendatangkan kemusyrikan kan itu. Jadi Allah itu juga maha kuasa untuk mendatangkan kedahsyatan, kehebatan dari apa yang Allah ciptakan kan itu. Nah, oleh karena itu kalau ada orang gampang-gampang menuduh, musyrik saudara. Katanya itu satu prosesi yang paling mendatangkan musyrik besar-besar, kata mereka itu apa? Ziarah kubur katanya. Katanya ziarah kubur itu meminta kepada mayit yang ada di kuburan kan itu. Berarti dia tidak pernah tahu orang ziarah kubur kan itu. Di YouTube kan banyaknya kayak gitu itu, menuduh ini, menuduh itu kan itu. Nah, itu saudara perlu tahu kan itu. Jadi bagaimana orang ziarah kubur itu dikatakan musyrik kan itu. Padahal Rasulullah sudah pernah bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya memang pernah melarang ziarah kubur dulu. Ketika kapan? Ketika umat Islam belum tahu tata caranya ziarah kubur. Orang masih minta berdoa kepada siapa? Kepada mayit yang ada di kuburan. Ya, itu jelas tidak boleh. Pada waktu itu Rasulullah melarangnya. Tetapi ketika umat Islam sudah tahu bagaimana tata cara ziarah kubur, maka Rasul mengatakan fazuruha. Maka silahkan Anda ziarah kubur kan itu. Karena ingat orang, melihat orang mati itu menjadikan kita ingat mati. Dan orang yang cerdas itu adalah yang apa? Dia banyak ingat kematian kan itu. Orang cerdas menurut perspektif Rasulullah seperti itu kan itu. Apalagi kalau kita membaca pendapat para ulama kan itu. Contoh misalkan Ahmad Ibnu Hanbal itu mengatakan wa idza dakhaltum maqabira faqra'ul Qur'an. Ketika Anda sekalian masuk ke kuburan silakan Anda membaca Al-Qur'an. Loh, kalau memang tidak boleh kenapa memerintahkan untuk baca Al-Qur'an di kuburan kan itu. Nah, itu. Jadi nanti lain kali insya Allah saya buatkan mungkin satu buku atau kalau tidak video-video lah yang terkait dengan dalil-dalil yang menguatkan bahwa kita itu boleh kirim doa kepada mayit, kirim pahala, termasuk pahala membaca Al-Quran kepada mayit kan itu. Nanti kita coba tuliskan itu agar menjadikan pencerahan di antara umat Islam itu. Gitu. Ngaten. Wa zatalan Nabi sallallahu Bukhari ma Bukhari fil adab al-mufrad dalam kitab adab al-mufrad kan itu. Jadi ini nanti bisa saudara cari di kitab adab al-mufrad itu. Apa tambahannya? Wa kana ana sapa jeung Nabi ku yalbasu nganggo sapa jeung Nabi ing jubah lil wafdi maring utusan kang diutus wal jumu'ati lan kanggo salat Jumat. Jadi itu. Kita lanjutkan bab ketiga Kitabul Janaiz. Kitab ini menerangkan tentang pira-pira jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikraha hazimil ladzati, aktsiru padha akeh-akeh sira dzikra hazimil ladzati ing eling pira-pira perkara kang megotaken keladzatan. Apa itu? Al mauti rupane mati. Jadi kita itu diminta untuk sering-sering ingat mati kan itu. Makanya kalau pengen senantiasa ingat mati gampang caranya apa? Nanti membuat rumah di depan kuburan. Itu nanti setiap hari masih ingat mati kan itu. Kalau ada orang sudah punya rumah di dekat kuburan itu tidak ingat mati ya nemen hal itu. Jadi harus ingat mati. Makanya itulah yang kata Rasul al-Aqyas. Aktsaru lil mauti dzikra ya, aktsaruhum lil mauti dzikra. Jadi orang yang paling banyak mengingat kematian. Itulah adalah orang-orang yang cerdas. Loh bagaimana pemahamannya ada orang ingat kematian kok yang paling sering ingat kematian kok cerdas? Saudara bisa bayangkan bahwa orang itu berbuat maksiat. Seorang pejabat yang korupsi dapat diyakini ketika dia korupsi pasti tidak ingat mati. Kalau pas mau korupsi ingat mati, saya jamin tidak korupsi kan itu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Jadi seorang itu tidak akan mungkin berbuat zina ketika dia mau berbuat zina di dalam hatinya ada keimanan. Demikian juga seorang pencuri tidak akan mungkin dia mencuri ketika dia mau mencuri ingat
atau punya keimanan kan itu. Jadi orang yang di dalam hatinya ada keimanan, dia tidak mungkin untuk melaksanakan dosa. Itu artinya kalau menggunakan hadis ini itu bahwa yang namanya iman itu adalah yazid wa yanqus. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam satu ketika itu kan kita itu sedemikian bersemangat untuk beribadah, membaca Al-Quran, sholat, puasa, berbuat baik terhadap sesama, sedekah sana sini kan itu. Tapi pada saat yang lain kadang-kadang kita itu malas, serba malas. Mau jamaah malas, mau sholat tahajud malas, mau puasa malas, mau baca Al-Quran malas kan itu. Jadi yazid wa yanqus. Dan bagaimana agar keimanan kita terus bertambah? Dengan cara adalah mengingat bahwa pada saatnya kita akan mati. Makanya saya sering menulis hidup sekali harus berarti. Itu hidup itu kan sekali. Jadi kita hidup sekali itu harus ada artinya. Minimal untuk siapa? Ya minimal untuk dirinya sendiri lah dan untuk keluarganya. Itulah sebabnya kenapa saya harus membuat video-video, saya harus membangun channel YouTube kan itu. Agar nilai manfaat saya tidak hanya kepada santri, tidak hanya kepada mahasiswa kan itu. Kalau santri dan mahasiswa kan bisa ketemu tatap muka untuk belajar bareng. Tetapi orang yang tidak sempat untuk datang ke sini, tidak sempat untuk kuliah kan itu. Bagaimana agar mereka tetap mendapatkan nilai manfaat? Kita bisa buatkan video. Kita bisa tuliskan buku. Nah, itu. Kita bisa tuliskan artikel sehingga mereka juga bisa mendapatkan nilai manfaat dari kehidupan kita. Jadi hidup sekali harus berarti. Rawahu hadis sahabat Tirmidzi wa Nasai wa sahaha lan yuhakan wa hadis sahabat Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Wa Anas radhiyallahu anhu sing Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ojo ngarep-ngarep temen sapa ahadukum salah siji ira kabeh al maut ing mati lidurren krana ana kemlaratan, krana ana kepailan, karena memang ada cobaan. Nazala kang turun apa dur bi kelawan ahad. Fa in kana moko yen ana sapa akad iku labutatan kena ora mutamannian iku wong kang ngarep gitu. Kita ingat mati itu boleh. Tapi jangan kita mengharapkan aku undang mati-mati daripada urip koyo ngene kan itu. Tidak boleh kan itu. Jadi tidak boleh. Itu artinya orang yang tidak punya harapan hidup kan itu. Jadi begitu dikasih cobaan seakan-akan dunia ini sudah kiamat kan itu. Kan pernah saya contohkan kan itu ada seorang mahasiswi punya pacar, ditinggal sama pacarnya, dia ke lapangan dan guling-guling kan itu. Seakan-akan bahwa yang namanya laki-laki hanya pacarnya itu kan itu. Kenapa tidak secepatnya mencari pengganti dan diajak nikah kan itu. Jadi gitu. Kalau nikah selesai kan urusannya. Dia tidak menyadari bahwa laki-laki itu banyak kan itu ya, banyak. Yang lebih baik kan banyak kan itu. Jadi tidak perlu untuk gampang putus asa. Begitu sakit dia memohon, ya Allah matikan saya saja ya daripada saya mendapat penyakit ini kan itu. Ini tidak boleh juga kan itu. Jadi ingat mati itu boleh, tetapi mengharapkan agar kita cepat mati itu tidak. Makanya kenapa seorang itu kalau sakit itu disunahkan untuk berobat kan itu ya. Sakit itu disunahkan untuk berobat. Padahal orang ketika sakit itu mendatangkan pahala kan. Ketika ada seorang hamba yang banyak berbuat dosa dan tidak mau cepat bertobat dan Allah ingin agar dosa-dosa hambanya itu dimaafkan oleh Allah, maka Allah akan kasih kepada orang itu musibah. Jadi itu cara Allah agar hambanya itu, makanya betapa sayangnya Allah menciptakan berbagai keadaan di mana dengan keadaan itu dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah kan itu. Makanya pengen nggak sering-sering sakit ya jangan melakukan dosa kan itu biar tidak dikasih cobaan oleh Allah kan itu. Iki si iki senengane dosa, ora gelem istighfar kan itu, karo koncone zalim kan itu, enggak mau minta maaf kan itu. Ya dikasih sakit itulah. Kalau ada orang yang menumpuk sedemikian banyak dosa dan ternyata dia juga tidak dikasih musibah oleh Allah, itu berarti dosanya sudah kenemenan kan itu.
Wong kurang ajar tapi kok sehat ayo. Itu karena Allah sudah tidak cinta kepadanya kalau begitu kan itu. Jadi kita yakini saja ketika kita sakit itu memang Allah cinta kepada kita. Seperti itu. Demikian juga seorang guru itu kan kalau pengen muridnya tambah pinter, dosen kalau ingin mahasiswa tambah pinter diuji kan itu, ya diuji. Semakin banyak diuji, dia yakini oleh dosen itu bahwa mahasiswa itu akan tambah pintar kan itu, tambah cerdas. Nah, itu dengan ujian-ujian itu kan itu. Nggih. Fayakul mau kebaca donga sepakat Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Nah, ini yang paling bagus. Allahumma du Gusti ahyini, mugi-mugi ngerepaken tuanak ni ingsun, makana selagine ana apa al hayatu kehidupan iku khairan, iku luwih bagus li dumateng ingsun. Boleh enggak doa kita untuk mati? Boleh, jangan catatan ini. Wa tawaffani lan bece-bece matekno, masa mateni kan itu ya, mematikan Tuhan ingsun, maka nat selagine ono apa al wafatu mati iku khairan luwih bagus li dumateng ingsun. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang manakala dibiarkan ternyata ke depan semakin bertambah jahat kan itu, dan akhirnya oleh Allah dimatikan, itu pertanda bahwa Allah sayang kepadanya. Karena kalau dibiarkan nanti ke depan semakin bertambah maksiat kan itu. Daripada dosa yang terlalu banyak, disuruhlah malaikat Israel untuk mencabutnya nyawanya niku kan itu. Muttafaqun alaih, ai hadza muttafaqun alaih. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu, sang Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeneng Nabi al mukminu yamutu bi'arakil jabina. Al mukminu ta mukmin iku yamutu mati sapa mukmin bi'arakil jabina kelawan kringete napa niki? Pilingan. Iki bahasa Indonesia napa niki? Pelipisnya. Jadi ketika pelipisnya atau jidatnya ini berkeringat, ketika mati itu pertanda kalau dia adalah orang mukmin yang baik kan itu. Nah, gitu. Jadi lihat kalau ada orang mati itu berkeringat tidak kan itu. Salah satu tandanya adalah pelipisnya itu berkeringat. Tapi tanda yang paling besar apa itu? Ketika orang itu mau dicabut nyawanya, sesuatu yang keluar dari sana adalah ucapan la ilaha illallah. Itu jaminan masuk surga kan itu. Nah, agar kita besok ketika menjelang kematian sesuatu yang keluar dari lisan kita itu adalah la ilaha illallah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Saya kasih satu contoh misalkan. Ada seseorang dari Surabaya Totok naik sepeda di satu jalan yang gelap, ternyata di jalan itu ada lubangnya. Ketika rodanya terperosok, itu kira-kira apa? Yang keluar dari mulutnya, dia kaget itu, cedukan itu. Kira-kira apa yang keluar dari mulutnya? Sesuatu yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang sering diucapkan gitu. Kalau dia sering mengucapkan basa Inggris, Romo Inggris Surabaya kan itu, yang keluar ya itu kan itu. Gitu. Nah, makanya proses kematian itu berat sekali. Bahkan nanti dikatakan proses kematian itu orang kadang-kadang sampai napa niku, matanya mendelik melihat ke atas itu. Karena memang mata itu mengikuti arah diambilnya nyawa. Ambilnya nyawa dari atas itu. Kalau melihat ke atas itu, jadi sampai mendelik itu. Disebabkan karena apa tadi? Jadi mata itu mengikuti arahnya nyawa dicabut itu. Makanya kalau ada orang yang meninggal dalam posisi yang tidak biasa-biasa saja, apalagi wajahnya terlihat cerah kan itu. Ini satu indikasi bahwa dia adalah orang yang husnul khatimah kan itu. Jadi wajahnya berseri-seri kan itu. Jadi gitu kan itu. Makanya ini al-mu'minu yamutu bi'arakil jabina. Rawahu hadis sebab talatah wa sahahahu hakim hadis sebab Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wan Sa'id wa Abu Hurairah, sang Abu Sa'id wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, qala ketika Abu Sa'id dan Abu Hurairah, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu pundi lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu padha mulang sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati ira kabeh.
Ini mau takum itu ada dua makna. Bagi orang yang mempunyai keyakinan bahwa mentalkin itu sebelum orang mati, maka mau takum akan dimaknai kepada orang-orang menjelang kematiannya. Tetapi kalau orang itu meyakini bahwa mentalkin itu setelah kematiannya, maka mau takum ya orang-orang yang mati dari kamu sekalian. Karena memang ada dua komunitas Islam. Ada yang ketika sudah meninggal, sudah di kuburan itu, nanti ada ketua pimpinan agamanya itu akan melatih. Ya fulan bin fulan. Nanti kalau kedatangan dua malaikat yang menanyaimu, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jangan gemetar. Dia juga makhluk Allah sebagaimana kamu. Jawab dengan tegas, Allahu Rabbi. Wah, kan itu kan dibocorkan kan itu. Jadi soal-soalnya itu dibocorkan oleh Pak Mudin biasanya kan itu. Dirawa nanti ketika malaikat itu datang untuk menanyai itu ya sudah mantap kan itu. Jadi lakinu mau takum itu bisa dimaknai sebelum mati, bisa dimaknai setelah mati kan itu. Ditakdirkan apa? La ilaha illallah. Kenapa harus ditakdir? Kenapa diulang itu? Karena tadi kata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Man utai sapane wong iku anak kanon soman. Akhiru kalami apa? Akhir dari ucapannya la ilaha illallah dakhala, mongko bakal manju sapa man al jannata ing swarga. Dan saudara perlu tahu ini. Masuk surga itu nanti atau kemarin atau yang lalu? Nanti kan? Tetapi Rasulullah menggunakan fi'il madhi, dakhala. Tidak menggunakan fi'il mudhari, tidak menggunakan yadkhulul jannah, tapi dakhalal jannah. Padahal kejadian itu nanti kan itu, kejadiannya itu nanti. Itu menandakan bahwa ada satu kepastian gitu ya. Sama dalam bahasa Inggris itu juga sama dalam bahasa Inggris itu. Contoh seperti ini kan itu. Kalau saya mengatakan my grandmother forgets my friends' names. Jadi nenekku gampang lupa atau senantiasa lupa nama-nama teman saya. Itu kalau saudara sampaikan dengan simple present, itu tuh gunanya apa? Ya hanya untuk untuk menginformasikan saja. Tidak ada penekanan apa-apa. Mbah wis lalian kaya ngono iku kan itu. Tapi kalau sampai waktu jengkel kan itu, mbah iku ya apa sih? Lali ya kan itu. Maka yang semula simple present bisa saudara sampaikan dalam bentuk present continuous dengan cara my grandmother is always forgetting my friends' names. Simple present kan itu express sesuatu yang terjadi sekarang kan itu. Kok digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang berulang-ulang. Itu menandakan bahwa dia sedang menyampaikan satu dia mengeluh sesuatu keluhan. Jadi mestinya dalam bahasa hal seperti itu juga sering terjadi. Makanya kita perlu pahami itu. Oke. Rawajat hadis Muslim wal arba'atul imam 4. Wa an Ma'qal bin Yasir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sahabat Nabi iqra'u ala mautakum. Iqra'u padha maca sira kabeh ala mautakum ing atase pira-pira mati ira kabeh maca keteng napa Yasin ing surat Yasin. Rawajat hadis sebab Abu Dawud dan Nasai Menasai wa sahaha lan yuhakim hadis sebab Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban kan itu. Jadi ini kita membaca Yasin kepada orang yang sudah meninggal itu ada dalilnya kan itu. Memang yang diamalkan orang pesantren itu semestinya itu seluruhnya ada dalilnya. Ada dalilnya. Yang sering kali disalah-salahkan misalkan orang itu kalau habis sholat kita zikir keras. Di tempat-tempat lain kan enggak. Di tempat lain itu kalau orang zikir itu pelan, enggak terdengar oleh tetangganya, tetangga duduk itu. Dia zikir sendiri-sendiri kan itu. Nah, zikir keras itu apa? Zikir keras itu apakah ada dalilnya? Ada. Di Sahih Muslim itu disampaikan oleh Ibnu Abbas, inna raf'as sauti fi dzikri ba'da shalah kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi zikir dengan suara keras setelah salat itu sudah terjadi pada masa
Rasulullah kan itu. Saya pernah menyampaikan hadis ini di satu komunitas yang memang kalau habis sholat itu dikiranya pelan, kaget itu. Duh, kok ternyata ada ya dalilnya kan itu. Jadi seringkali memang ada hal-hal yang sebagian umat Islam itu tidak tahu. Oke, ngerti. Terus kita teruskan wa anna Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat sama Ummu Salamah dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Dakhala manji sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah ing ngatasi Abu Salamah. Ini berarti siapa? Berarti suaminya Ummu Salamah sebelum nikah dengan Rasulullah. Waqat syaqqalan teman-teman melek apa basaruhu mripate Abu Salamah fa'aghmadahu maka nuli ngeremaken. Jadi karena mendelik kita akhirnya ditutupkan itu. Fa'aghmadahu maka nuli ngeremaken sapa Nabi ing basara thumma qala maka nuli ngendika sapa Nabi inna ruha setune ruh iku idza qubida nalikan den cabut apa ruh ittaba'a maka bakal ngenut hu ing ar-ruh apa al-basaru mripat. Jadi mata itu mengikuti kemana arah ruh itu dicabut. Fadojja maka nuli dojja bisa diartikan jerit-jerit apa dojja napa dojja itu. Jadi dojja itu bisa menjerit juga bisa gigi itu dikatupkan dengan kuat kan itu. Ngoten niku nggih. Nah, napa namine niku? Geget. Nah, geget. Juga bisa berjerit-jerit sepana semuso min ahli saking keluargane si Anas. Faqala maka Nabi la tad'u ala anfusikum illa bi khair, la tad'u cenderung sira kabeh ala anfusikum ing atase pira-pira diri ira kabeh illa bi khair kejaba kelawan doa ingkang sae. Kaya napa ngoten fa innal malaikata mustuni malaikat iku tu'minu bakal ngamini sama malaikat ala ma taquluna ing alama ing atase doa taquluna ka padha ngucap sira kabeh ing ma summa qala mongko nuli ngendika sapa jeneng Nabi mongko nuli ndonga sapa jeneng Nabi Allahumma ighfir li Abi Salamah Allahumma Gusti ighfir mugi-mugi ngapura Tuhan li Abi Salamah tamaring Abu Salamah warfalan ngangkat Allah darajat ing derajate Abu Salamah fil mahdina ing dalem golongane wong kang padha oleh pitunjuk wafsah lan jebaran tuan laut tetep Ummu Salamah fi qabrihi ing dalam kuburan Ummu Salamah wa nawir lan mugi madangi tuan laut tetep Ummu Salamah fi ing dalam kuburane Ibu Salamah wa khlufhu lan muga-muga ganti tuan ing Ummu Salamah fi aqibihi ing dalam anak keturunane Abu Salamah. Jadi biasanya ya semoga yang hidup itu mendapatkan satu ganti yang lebih baik, yang meninggal juga sama kan itu. Ada punya rumah di dunia nanti diganti dengan rumah di akhirat yang jauh lebih baik dan seterusnya kan itu. Ini adalah doa-doa yang baik. Kalau kita berdoa itu doa yang baik. Termasuk untuk orang lain juga doa yang baik-baik kan itu. Karena doa kepada orang lain itu sama saja dengan kita sedang mendoakan kepada diri kita sendiri kan itu. Itulah sebabnya agar orang itu senantiasa husnudzon kepada orang lain. Jadi orang itu harus senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sapa Nabi fil ladzi ing dalem wong sakoto kang ceblok atau kang jatuh sapa man an rahilati saking kendaraan siman famata mongko nuli mati sapa man. Ada orang yang di kendaraan jatuh mati. Iksiluhu padha basa sira kabeh padha ngedusana sira kabeh hu ing man yang mati dari kendaraan itu bimain dengan air wasidrin dan godhong widoro ya, satu daun yang warnanya wangi itu kan itu wakafinuhu lan padha buntelo sira ngulesana sira kabeh fi thaubaini ing dalem rong tutut kain dua lapis kan itu muttafaqun alaih ai hadza muttafaqun alaih. Hadis ini adalah disepakati oleh Imam Bukhari kali Imam Muslim. Sementara ngaten ini hadis berikutnya itu menjelaskan bagaimana tata cara memandikan Rasulullah ketika Rasulullah itu wafat. Sementara ngaten, moga kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.